terdiam sejenak lalu tersenyum. Saya juga tidak begitu yakin dengan rinciannya. Mungkin dia memiliki pilihan yang lebih baik. Tidak ada perusahaan teknologi di Panduresia dengan prospek yang lebih baik daripada perusahaan kamu. Dia tidak sedang bersikap sopan, ini adalah pujian yang tulus. Pandu tersenyum, dia tidak ingin membicarakan hal ini lagi, maka segera menghenti topik pembicaraan. Niko, apakah kamu sudah menghubungi kakak saya? Dia bilang akan ke Filibab untuk tampil di panggung di sana. Niko menatap Pandu tetapi tidak memperlihatkan triknya. Dia meneguk anggurnya sebelum menjawab. Dia sudah bilang pada saya sebelumnya, tetapi belum pasti. Gary tidak tahu apa yang tengah mereka bicarakan sebelumnya, tetapi sempat mendengar pembicaraan tentang Tiara dan penampilannya di panggung. Matanya berbinar-binar dan bertanya, "Papa, apakah Nona Tiara akan tampil kembali di panggung? Bijakah kita menontonnya?" Niko menyadari sorot antisipasi di matanya dan tidak menolaknya. Jadilah anak yang baik, Papa akan mempertimbangkannya. Saya akan menjadi anak yang baik demi Nona Tiara. Gary berjanji layaknya seorang laki-laki dan tampang serius di wajahnya yang montok dan menggemaskan membuat hati siapapun yang melihatnya meleleh. Pandu dan Niko memandanginya lalu tersenyum. Setelah makan malam, Gary masih bersama Pandu untuk belajar tentang komputer dan Pandu bersedia mengajarinya. Mereka duduk di sofa ruang tengah dan mulai belajar. Awalnya mereka belajar komputer tetapi pada akhirnya membicarakan Tiara. Om Pandu, saya rindu Nona Tiara. Bijakah kita menelponnya? Matanya berkedip-kedip sambil memandangi Pandu dengan menggemaskan. Pandu tidak bisa mengatakan tidak. Dia melihat jam dan menunjukkan pukul 8. Tiara pasti masih bangun dan sedang berada di Wina. Dia setuju untuk menelponnya. Saat panggilan tersambung, Tiara melihat Pandu dan Gary tampak di layar ponsel bersama-sama, membuatnya terkejut. Pandu, kenapa kamu bersama Gary? Apakah kamu sedang berada di perumahan berlian? Niko mengajak saya makan malam bersama, jawab Pandu dengan jujur. Tiara tersentuh, dia tahu Niko adalah laki-laki yang suka menyendiri, tetapi masih meminta Pandu untuk datang makan malam bersama. Dia tahu Niko pasti yang menjaga Pandu karena dirinya sedang tidak ada di sana. Gary memanggilnya dengan manis dan Tiara pun tersenyum. Mereka berbincang-bincang dengan gembira, ruang keluarga pun dipenuhi gelak tawa yang begitu hangat. Saat malam tiba, Pandu akhirnya meninggalkan perumahan berlian. Saat Niko datang ke kantor keesokan paginya, Bima mengikutinya dari belakang sambil melaporkan pekerjaan kepadanya. Pak, itu saja dari saya. Apabila tidak ada hal lain lagi, saya pamit dulu. Dia menaruh tabletnya dan hendak beranjak, tetapi Niko menghentikan langkahnya. Tunggu, cari tahu tentang proyek baru perusahaan Jimmy. Saya ingin tahu siapa yang berhasil mendapatkan proyek itu. Bima menganggap ini hal aneh tetapi tetap melakukan sesuai dengan instruksinya. Dia pun kembali tak lama setelahnya dan melaporkan, Pak Jimmy menandatangani kontrak dengan Reina. Mereka berteman dan Reina sendiri yang menandatangani kontrak itu. Niko mengenyit, Bima terkejut. Keluarga Bahtiar ingin berkecimpung di bidang teknologi. Dia tidak mendapat jawaban untuk pertanyaan itu. Saat itulah sekretaris Niko mengetuk pintu dan berkata,
"Pak, ada Nona Bahtiar ada di sini. Apakah Bapak bersedia menerimanya?" Niko berpikir sejenak dan menjawab dingin, "Biarkan dia masuk." Oh tidak, pasti akan terjadi sesuatu. Bima pun segera pergi. Reina pun masuk beberapa saat kemudian. Dia mengenakan gaun biru dengan leher berbentuk V dengan sepatu berhak tinggi 10 cm berwarna perak. Dia masuk dengan langkah yang begitu anggun dan aroma parfumnya semerbak memenuhi seluruh ruang kantor. Senyum tersungging di bibirnya. Reina mengira Niko akan menolaknya, tetapi rupanya justru memperbolehkannya masuk dan itu membuatnya senang. Dia masuk ke ruang kerja Niko dan memanggilnya dengan lembut, "Niko." Niko menatapnya saat dia masuk, raut wajahnya datar. "Apa kesepakatannya dengan perusahaan Jimmy? Saya kira keluargamu tidak berkecimpung dalam dunia teknologi." Dia langsung berkata terang-terangan, "Sejak kapan kalian mulai berkecimpung di bidang ini?" Senyum Reina membeku. Dia tidak menduga Niko akan langsung melontarkan pertanyaan itu. Apakah dia menyadari sesuatu? Dia berbohong. "Perusahaan kami belum pernah berkecimpung dalam bidang teknologi sebelumnya. Tetapi saya ingin mencoba untuk membuat terobosan di sini. Kamu tahu perusahaan keluarga saya selalu melakukan bisnis di bidang tradisional dan pasar sedang tidak bagus sehingga saya perlu bisnis baru." Meskipun jika benar begitu, bidang teknologi terlalu berisiko untuk perusahaan Bahtiar. Jika terjadi sesuatu, kamu akan kehilangan uangmu dan akan menggunakan lebih banyak lagi uang untuk menutupi kerugian itu. Hal itu akan merugikan kesepakatan kerjasama ini. Niko mengungkapkan kelemahan perusahaan Bahtiar. Mata Reina mengilat dan merasa gelisah, akan tetapi dia tetap bersikap tenang. "Saya sudah mempertimbangkan risiko itu, tetapi kali ini berbeda. Jimmy adalah teman saya. Kami saling mengenal baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Niko menatapnya dingin. Dia tahu perempuan ini sedang berbohong, tetapi dia tidak mengutarakannya. Reina pura-pura tidak melihat raut wajah Niko. Dia kemudian sengaja bertanya padanya, "Apakah kamu ada rencana untuk bekerja sama dengannya? Saya bisa membantumu jika kamu mau." "Tidak ada." Niko menolak tanpa ragu. Reina tahu Niko akan menolak sarannya. "Begitu, kalau begitu saya akan mencoba berbisnis di bidang ini." Dia tersenyum tetapi senyum itu palsu. "Sepertinya saya bisa menjebak adik Tiara dengan leluasa sekarang. Kita memang kompetitor. Bahkan jika Niko mengetahuinya, saya sudah punya alasan." Tanpa diketahui olehnya, Niko bisa membaca pikirannya. Niko memang tidak suka pada Riana dan sekarang merasa begitu jijik padanya. Dia tidak membenci perempuan pintar, tetapi tidak suka dengan orang yang memakai cara licik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. "Apa yang kamu inginkan?" Dia memotong topik pembicaraan sebelumnya dan mencoba mengusirnya. Reina menyadari ketidaksabaran Niko dan merasa sedih. Dia tidak mengerti kenapa Niko sangat membenci dirinya. Apa dalam diri Tiara yang lebih baik daripada saya? Dia mengepalkan tangannya dan menahan kekesalannya lalu bersenyum. "Kakek saya sudah kembali dan ingin makan malam bersama kalian. Orang tua kalian juga akan datang. Jadi kamu datang juga ya, Niko?"
Niko mengenyit. Ardi dan Reksa berteman baik dan dia juga salah satu orang yang mendorong pernikahan dirinya dengan Reina. Jika saya datang, mereka pasti akan membahas hal itu lagi. Dia langsung menolaknya. Ada perangkat lunak yang harus saya periksa malam ini. Saya tidak bisa datang. Reina panik. Jika dia tidak datang, maka rencana saya akan gagal. Hanya makan malam, tidak akan memakan waktu lama. Ucapnya dengan lembut, berusaha membujuk Niko yang hanya membuat kesabarannya makin menipis. Saya bilang, saya tidak punya waktu. Niko menekan telepon dan memanggil Bima untuk masuk. Antar Nona Bahtiar keluar dari sini. Bima menyadari suasana hati Niko yang memburuk dan segera menuruti perintahnya. Nona Bahtiar, silakan ikut dengan saya. Reina melihat ke arah Bima untuk sesaat lalu mengalihkan pandangan ke Niko lagi. Niko, kakekmu meminta saya untuk mengajakmu. Dia bersikeras ingin kamu datang. Dia sengaja menyinggung Reksa agar Niko menyerah, tetapi justru menjadi bumerang baginya. Kesabaran Niko telah habis. Wajahnya muram, suasana menegang seakan suhu ruang telah turun beberapa Celcius. Reina menyadari sorot mata muram yang diarahkan padanya dan perasaannya pun luruh. Sebelum dia sempat bicara, Niko sudah menjawabnya dengan dingin. Jangan memakai sosok kakek saya untuk melawan saya, Nona Bahtiar. Tidak ada yang bisa mendikte apa yang harus saya lakukan. Reina menatap, kedua matanya hanya tersirat cacian kemarahan di dalamnya. Itu sungguh menyakitkan dan dia panik. Niko, kamu sudah salah paham terhadap saya. Saya tidak memanfaatkan kakek untuk mendesakmu atau apapun. Maksud saya adalah kakekmu akan marah jika kamu tidak datang. Dan kakek saya juga sudah lama tidak berjumpa denganmu. Dia tahu ucapannya telah membuat Niko marah, maka segera mencoba menyelamatkan situasi dan membuat kesan dirinya tetap baik. Akan tetapi kesabaran Niko sudah lama habis. Dia tidak ingin membuang-buang waktu berbicara dengannya, maka segera menatap tajam Bima. Saya tidak menggajimu untuk diam saja. Astaga, ini bukan salah saya. Bima merasa ini tidak adil tetapi tidak punya pilihan lain. Sekali lagi dia meminta Reina untuk pergi. Niko terlihat marah dan Reina tahu bahwa jika dirinya tetap di sana hanya akan membuat Niko tampak marah. Dia menggigit bibirnya dan pergi. Niko tidak hadir pada makan malam itu. Ponselnya tidak berhenti berdering, seolah akan terus berbunyi sampai dia mengangkatnya. Niko sangat geram dan akhirnya dia mematikan ponsel itu untuk mendapatkan ketenangan. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ucap suara mesin dan wajah Tony menjadi suram. Mereka sedang berada di ruang yang mewah dan di samping Tony adalah Reksa yang mengenakan pakaian tradisional berwarna hitam. Dia tahu apa yang sedang terjadi dan berkata, "Kenapa dia masih tidak mengangkat panggilan telepon itu?" Semua yang hadir menatap Tony yang menghela nafas diam-diam. Dia mematikan ponselnya. Jawabnya jujur. Beraninya bocah nakal itu mematikan ponselnya. Reksa menjadi murka. Keluarga Bahtiar kecewa, terutama Reina. Dia hampir tidak bisa tersenyum, tetapi tahu dirinya harus tetap memberikan kesan baik kepada keluarga Samuel. Maka dia pun kembali ceria dan menunjukkan wajah manis. Tenanglah, Pak Reksa. Mungkin baterai ponselnya mati.
Ardi tidak senang Niko tidak muncul, tetapi akhirnya setuju. Kalau dia tidak datang, maka kita pun tidak bisa melakukan apa-apa. Reksa masih marah tetapi tak berkata apa-apa. Di saat yang sama, Tiara juga tidak bisa menghubungi Niko karena ponselnya dimatikan setelah mencoba untuk kelima kalinya dan masih belum tersambung. Dia mulai panik. Dia tidak pernah mematikan ponselnya sebelum itu. Akhirnya Tiara menelpon Gary. Selamat pagi Nona Tiara. Gary ingat kalau saat ini adalah pagi hari di Wina dan dia pun tersenyum lebar padanya. Namun Tiara tidak menatapnya dengan seksama karena dia sangat mengkhawatirkan Niko. Sayang, apakah papamu ada di rumah? Tanya Tiara berusaha sekuat tenaga untuk berbicara dengan tenang. Dia khawatir nada suaranya akan membuat Gary menyadari sesuatu sedang terjadi. Bagaimanapun juga apabila terjadi sesuatu pada Niko, semua harus merahasiakannya dari Gary terlebih dahulu. Gary tidak tahu bahwa pikiran Tiara sedang kalut. Dia hanya tersenyum padanya. Papa ada di rumah. Dia sedang berada di ruang kerja. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Tiara menghela nafas lega, tetapi dia tetap berpikir hal itu aneh. Jika ada di rumah, kenapa dia mematikan ponselnya? Dia ingin mendapat jawaban, maka dia meminta Gary untuk memberikan ponselnya ke papanya. Papa, Nona Tiara ingin bicara denganmu. Gary naik ke lantai atas berteriak sambil memegang ponsel di tangan. Tak lama Niko muncul. Ada apa? Tanya Niko. Kamu ada di rumah. Kenapa kamu mematikan ponselmu? Saya pikir terjadi sesuatu padamu. Tiara memelototinya, tetapi Niko dapat mendengar nada khawatir dalam suaranya. Senyum tersemat di bibirnya dan dia merasa senang. Kamu mengkhawatirkan saya. Saya tidak bisa menghubungimu dan saya tidak berada di Pandoresia. Tentu saja saya khawatir. Kamu tidak pernah mematikan ponselmu selama ini. Dia tidak mengelak lalu lanjut bertanya, kenapa kamu matikan? Karena saya tidak ingin diganggu. Dia kemudian menceritakan tentang makan malam antara keluarga Batiar dan keluarga Samuel. Jadi, mereka masih menjodohkanmu dengan seseorang. Tiara terdengar lesu dan juga cemburu. Dia juga terlihat tidak senang. Niko senang, dia tahu Tiara cemburu, kemudian tertawa menggodanya. Jangan berpikir berlebihan. Hanya kamu yang saya inginkan. Merasa tersentuh, Tiara mengangguk lalu meyakinkan dirinya untuk percaya pada Niko. Mereka bertiga pun berbincang sebentar lalu Tiara harus pergi. Tidak lama setelah percakapan telepon mereka berakhir, Andi mengetuk pintu. Pak, Tuan Besar Reksa datang. Niko mengerutkan kening tetapi dia mengajak Gary dan turun ke bawah. Ketika melihat Niko muncul dengan penampilan kasual, Reksa terlihat geram. Laki-laki tua itu menghentak. Ini sungguh-sungguh konyol. Jelas-jelas dalam keadaan senggang. Kenapa kamu tidak mau menghadiri acara makan malam itu? Kakek buyut. Gary tidak pernah melihat Reksa begitu marah sebelumnya dan dia berdiri di samping papanya agar tenang. Niko menyadari Gary sangat ketakutan dan wajahnya muram. Bawa dia ke atas, Andi, ucap Niko. Andi mengangguk dan pergi bersama Gary meninggalkan Niko dan Reksa berdua di ruang itu.
Suasana menegang, akhirnya Reksa memecah keheningan. Kenapa kamu tidak datang ke acara makan malam tadi? Apakah kamu tidak tahu semua orang ada di sana? Lalu, saya tidak mau mengulang kata-kata saya. Saya tahu apa yang kakek rencanakan. Dan jawaban saya tetap tidak. Niko mengungkapkan apa yang ada di kepala Reksa dan membuatnya semakin murka. Reksa kemudian berseru, "Apa yang salah dengan Reina? Dia cocok menjadi pasanganmu. Dan dia menyukai kamu dan Gary. Dia sangat pantas menjadi istrimu." Sepantas apapun dia, tidak akan berhasil selama saya dan Gary tidak menyukainya. Niko menolak lagi dan kesabarannya pun habis. Untuk yang terakhir kalinya, saya katakan, saya tidak akan menikahi Reina. Jadi tolong jangan paksa saya. Jika kakek sangat menyukainya, maka nikahi saja dia. Ucapnya dengan sinis. Kalimat terakhir akhirnya membuat Reksa tersentak. Apa katamu, Niko? Dia menghantam meja dan melonjak marah memelototi Niko, tetapi amarahnya tiba-tiba berubah menjadi rasa sakit karena dia segera memegang dadanya dan sempoyongan ke belakang. Tak lama kemudian, dia memejamkan mata dan rubuh. Niko sangat terkejut tetapi segera memegang badan Reksa dan berteriak, "Andi, siapkan mobil dan bawa kakek ke rumah sakit." Niko berdiri di depan ruang UGD terlihat muram. Tak lama kemudian, lorong yang sepi itu tiba-tiba penuh dengan suara langkah kaki saat Tony dan Vania datang dengan tergesa-gesa. Oke kakak semuanya, untuk hari ini saya up 3 video saja ya, dan akan saya lanjutkan besok. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.